wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitria Nadila. Saya dari kelas 11 F2. Di sini saya akan membuat biografi singkat tentang Raden Ajeng Dewi Kartini, seorang tokoh perempuan Indonesia yang sangat berjasa dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Kartini masuk ke dalam pahlawan periode 1908 sampai 1945 karena pemikiran dan perjuangan tentang pendidikan dan emansipasi wanita menjadi dasar kebangkitan nasional yang dimulai pada tahun 1908. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dari keluarga bangsawan Jawa. Karena status keluarganya, Kartini mendapatkan kesempatan bersekolah di ELS dan belajar bahasa Belanda. Setelah berusia 12 tahun, ia harus menjalani masa pingitan sesuai adat Jawa. Namun, masa itu ia memanfaatkan untuk membaca banyak buku, mempelajari ilmu pengetahuan modern, dan menulis surat kepada sahabat-sahabatnya yang berada di Belanda. Dari sanalah wawasan Kartini menjadi luas dan pemikirannya semakin maju. Perjuangan dan pemikiran R.A. Kartini. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan keprihatiannya terhadap kondisi perempuan Jawa yang terbatas haknya, sulit bersekolah, menikah muda, dan kurang dihargai. Kartini memperjuangkan kesetaraan pendidikan perempuan dan kebebasan berpikir. Ia percaya bahwa perempuan harus cerdas agar dapat memajukan keluarga dan bangsanya. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian dia dibutuhkan dalam karya terkenal berjudul Habis Gelang Terbitlah Terang yang menjadi sumber inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia. Juga kontribusi tentang R.A. Kartini. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kartini mendirikan sekolah khusus perempuan di Jepara dan setelah menikah, sekolah itu diteruskan di Rembang. Sekolah Kartini menjadi populer pendidikan perempuan Jawa. Gagasan dan perjuangannya kemudian diteruskan oleh keluarganya serta berbagai organisasi wanita di Indonesia. Meskipun Kartini wafat pada tahun 1904 dalam usia yang masih muda, semangat perjuangannya terus hidup dan mempengaruhi gerakan perempuan di masa pergerakan nasional. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang peran Kartini dalam periode pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1945. Walaupun Kartini meninggal sebelum masa pergerakan nasional dimulai, pengaruhnya sangat kuat pada periode 1908 sampai 1945. Buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang diterbitkan pada tahun 1911 menjadi sumber inspirasi bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Ide Kartini tentang pendidikan perempuan mendorong lahirnya organisasi seperti Putri Mardika tahun 1912 yang bergerak dalam bidang pendidikan wanita. Pemikiran juga memperkuat semangat kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Oleh karena itu, Kartini dimasukkan ke dalam tokoh yang berpengaruh besar di era perjuangan nasional meskipun tidak hidup pada rentang tahun tersebut. Peninggalan dan penghargaan R.A. Kartini. Pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangannya. Pada tahun 1964, ia diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pemikiran Kartini dianggap memberi dasar kuat bagi kesetaraan gender dan pendidikan perempuan di Indonesia. Hingga hari ini, Kartini diakui sebagai simbol emansipasi wanita dan inspirasi bagi generasi muda. Nah, jadi R.A. Kartini termasuk ke dalam tokoh pahlawan yang dipelajari pada periode 1908 sampai 1945 meskipun beliau wafat sebelum tahun 1908. Demikian biografi R.A. Kartini. Semoga kita dapat meneladani semangat Kartini untuk terus belajar, berpikir maju, dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.